Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media seperti biasa akan membahas kunci jawaban. Kali ini adalah kunci jawaban, ayo lakukan halaman 19 kegiatan 1.9 mengenai sistem organ dan organisme IPA kelas 7 bab 1 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Baik, di sini diharapkan kalian sudah melakukan kegiatan praktikum berupa mengamati torso atau model tubuh manusia yang ada di sekolah. Sehingga setelah ini kita bisa mengidentifikasi organ-organ yang menyusun torso tersebut dan menentukan cara menyusun sistem organ-organ tersebut. Oleh karena itulah di kesempatan kali ini kita tinggal membahas mengenai perintah-perintah atau soal-soal berupa tabel pengamatan yang perlu diisi. Oke Sobat Gen, kita langsung bahas saja mengenai jawabannya. Baik Gen, sebelum mengisi tabel hasil pengamatan ini, yang perlu kalian perhatikan adalah mengenai model torso yang kalian amati. Kadangkala model torso yang digunakan itu berbeda satu sama lain dalam urusan kelengkapan organ. Sehingga ada baiknya nanti kalian tulis hasil pengamatannya ini sesuai dengan organ-organ yang teramati pada torso yang kalian gunakan. Tinggal sesuaikan aja ya Gen, nanti jawaban yang Gen Sukses sebutkan dengan hasil pengamatan yang kalian temukan. Misalnya di torso kalian tidak ada bagian pankreas dan limpa, ya tidak perlu ditulis di hasil pengamatan kalian. Oke, kita langsung aja jawab saja. Nah Sobat Gen, perlu diketahui bahwa sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Jadi sistem organ tubuh manusia itu meliputi beberapa organ. Sehingga dengan kata lain, organ-organ ini dapat disusun berdasarkan kategori sistem organnya. Pertama ini kita akan mengenal sistem organ pencernaan. Kita langsung tulis saja di tabel 1.7 organ dan sistem organ untuk hasil pengamatannya. Perhatikan di gambar ya, nanti kalian sesuaikan dengan model atau torso organ kalian. Pertama ada mulut. Nah, untuk nomor 1 ini terdapat mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian kedua kita lihat terdapat yang namanya esofagus atau kerongkongan. Nah, ini biasanya dilihat juga ya di torso. Nah, ini berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Kemudian yang ketiga terdapat lambung. Nah, lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme. Kemudian nomor 4 ada yang namanya usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi. Sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Nanti kalian bisa pelajari ya perbedaannya ya. Nah, nomor 5 kita lihat terdapat yang namanya umbai cacing. Kalian lihat ya. Nah, menurut situs Bobogrit, awalnya dianggap organ ini tidak memiliki fungsi. Namun kini diyakini dapat berfungsi sebagai rumah aman bagi bakteri-bakteri baik di usus ya. Kemudian nomor 6 terdapat usus besar difungsikan sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk feses atau tinja. Nah, kemudian nomor 7 terdapat rektum berfungsi sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Oke. Kemudian nomor 8 ada yang namanya anus. Nah, anus ini memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan atau feses. Ini untuk 8 organ pertama ya. Kita lanjut lagi. Nomor 9 terdapat hati atau liver. Nah, dalam sistem pencernaan ternyata hati berfungsi dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Kemudian yang ke-10 terdapat pankreas. Perhatikan gambarnya ya, tertutupi ya. Kalian bisa cari gambar yang lebih jelas ya untuk mengetahui pankreas ini seperti apa. Nah, berfungsi menghasilkan berbagai hormon dan enzim pencernaan. Ini ke-10 organ dalam sistem pencernaan tubuh manusia ya Gen. Kalian bisa tambahkan atau kurangkan sesuai hasil pengamatan yang kalian dapatkan. Kita lanjut ke sistem organ berikutnya ya. Kita lanjut ke organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Nah, untuk pertama ternyata terdapat hidung ya, jelas berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Untuk kedua, di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan.
Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh melalui hidung tadi. Ketiga, terdapat tenggorokan atau disebut faring, merupakan jalur terusan setelah menghirup udara melalui hidung. Kemudian keempat, terdapat epiglutis, adalah struktur katup pada laring untuk mencegah masuknya makanan ke saluran pernapasan saat proses menelan makanan. Nah, kelima ada pangkal tenggorokan atau istilahnya laring. Nah, laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea, sehingga keenam terdapat yang namanya organ trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa ya. Nah, fungsi utamanya ya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Ketujuh ada bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus berfungsi menghantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Ibaratnya percabangan dari trakea ya. Kemudian kedelapan, lanjutan dari bronkus ternyata ada bronkiolus. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Nah, bronkiolus ini adalah cabang-cabang dari bronkus. Oke. Kesembilan, tadi ada alveolus ya, lanjutan dari bronkiolus. Nah, alveolus ini adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan ya. Oke. Bagian-bagian yang telah disebutkan mulai dari bronkus hingga alveolus ini termasuk bagian penting dari paru-paru. Nah, fungsi organ paru-paru yang utama adalah sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia. Kita lanjut ke organ-organ yang termasuk pada sistem ekskresi manusia. Nah, ekskresi apa? Nah, ekskresi ini merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti kelebihan air, gas, garam-garam, dan material organik lainnya. Nah, alat-alat tubuh yang berfungsi dalam proses ekskresi ini termasuk ke dalam sistem ekskresi. Di sini kita akan kembali bertemu dengan tadi yaitu organ paru-paru dan hati. Jadi kita tetap tulis double tapi dengan kelompok organ ekskresi lainnya dan dengan fungsi yang berbeda dari sebelumnya ya. Oke, untuk pertama terdapat kulit. Kulit sebagai organ ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan lemak dan keringat, di mana keduanya mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti natrium. Kemudian untuk kedua organnya yaitu adalah paru-paru. Fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi adalah untuk melakukan pembuangan zat sisa dari dalam tubuh berupa gas. Nah, paru-paru disebut sebagai organ ekskresi karena paru-paru menghasilkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida yang perlu dikeluarkan ya. Nah, ketiga terdapat organ hati. Fungsi hati sebagai alat ekskresi adalah merombak sel-sel darah merah hingga menetralisir racun dalam tubuh manusia. Kemudian keempat ada organ ginjal. Fungsi ginjal salah satunya adalah membuang racun, kadar garam yang berlebihan, dan urea. Urea ini adalah limbah yang mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein sehingga perlu dibuang. Oke, ini untuk organ yang menyusun sistem organ berupa ekskresi. Kita lanjut mengenal organ yang termasuk sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah. Pertama terdapat organ jantung. Nah, fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui berbagai pembuluh darah. Kemudian kedua terdapat yang namanya pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah menjadi saluran darah ke semua jaringan tubuh. Nah, pembuluh darah ini membentuk dua sistem, yaitu berawal dan berakhir pada organ jantung. Nanti kalian bakal kenal yang namanya pembuluh darah, arteri, dan vena. Yaitu nanti ya kalian kenal. Oke, kita lanjut dulu. Berikut ini kita lanjut ke organ yang menyusun sistem saraf gen. Nah, untuk pertama jelas terdapat yang namanya otak. Nah, bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberikan kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Untuk kedua, terdapat yang namanya sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang ini yang paling utama adalah untuk komunikasi antar saraf dengan otak dalam menerima rangsangan,
pergerakan, dan juga refleks tubuh. Ini untuk dua ya organ yang menyusun dari sistem saraf ini, yaitu ada otak, kemudian susunan tulang belakang, dan nanti ada didukung oleh namanya saraf-saraf ya. Kita lanjut mengenal sistem reproduksi manusia gen. Untuk pertama terdapat organ reproduksi pria berupa penis. Nah, penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk perhubungan. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Kedua terdapat skrotum. Nah, skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Nah, kantong kecil dan berotot ini ternyata melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah di dalamnya. Oke, ketiga terdapat testis. Nah, testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum tadi. Nah, testis ini merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Apa itu testosteron? Nah, kalian nanti pelajarin ya. Kemudian selain struktur organ reproduksi pria yang tadi kita sebutkan, ternyata organ ini didukung oleh berbagai organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Berbagai jenis organ aksesoris ini berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Ini untuk sistem reproduksi pria ya. Kita lanjut dulu ke sistem reproduksi wanita. Nah, untuk pertama terdapat yang namanya tuba Fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Nah, tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim ya. Untuk kedua terdapat namanya ovarium. Nah, ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Jadi ada dua ya, kanan dan kiri. Nah, ovarium ini menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Kemudian untuk ketiga terdapat vagina dan serviks. Nah, vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Nah, perhatikan kan, saat berhubungan sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis tadi ya. Untuk keempat terdapat uterus atau rahim. Nah, rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan ya. Ini untuk fungsi dari rahim. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal. Nah, organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma tadi. Ya, ini untuk sistem reproduksi wanita. Tadi yang sebelumnya adalah untuk sistem reproduksi pria. Oke, sahabat Gen. Kita lanjut ke organ yang menyusun sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut sebagai panca indera. Nah, untuk pertama terdapat organ mata sebagai indera penglihatan. Mata bekerja mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Dengan bantuan cahaya tersebut kita bisa melihat objek lain. Oke kan? Intinya sebagai indera penglihatan ya fungsinya. Nah, kedua terdapat organ telinga yaitu sebagai indera pendengaran. Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Untuk ibaratnya diproses di otak ya, kemudian nanti kita bisa mengenali bunyi itu apa sih. Nah, dan ketiga terdapat organ lidah sebagai indera pengecap. Nah, fungsi lidah yang utama adalah sebagai indera pengecap untuk membedakan macam-macam rasa makanan dan minuman. Oke. Kemudian keempat ada hidung sebagai indera penciuman. Fungsi hidung utama selain respirasi adalah sebagai indera penciuman. Hidung berisi area sel khusus, neuron reseptor penciuman yang bertanggung jawab untuk indera penciuman. Kelima terdapat kulit sebagai indera peraba. Kulit terdiri atas saraf-saraf sensorik yang berfungsi sebagai indera peraba. Berkat adanya saraf tersebut, kulit menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan dari luar, mulai dari suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri akibat cedera atau infeksi. Berikut ini organ penyusun sistem gerak gen. Nah, gerak pada manusia dan hewan melibatkan organ gerak. Organ gerak tersusun atas alat-alat gerak yang ada di dalam tubuh.
Untuk pertama, terdapat otot, ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Dan kedua, terdapat tulang sebagai alat gerak pasif. Ya, ini untuk organ pada sistem organ gerak ya. Ini fungsinya sesederhana ini, tapi kalau dijabarkan lagi tentu fungsinya kompleks ya, gen. Kalian bisa tulis seperti ini atau tulis penjabaran dari fungsinya banyak-banyak juga nggak apa-apa. Oke? Kita masuk ke perintah terakhir, gen, yaitu simpulkan hasil pengamatanmu. Bagian kesimpulannya adalah organisme seperti manusia memiliki tubuh yang tersusun atas berbagai organ yang berdasarkan fungsinya membentuk sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Nah, kerjasama sistem organ akan membentuk suatu organisme. Misalnya di sini tadi banyak organ akan membentuk sistem organ dan sistem organ ini akan membentuk organisme seperti yang ada pada tubuh kita. Kita ini adalah organisme tunggal, individu, yaitu manusia ya, yang tersusun dari berbagai sistem organ yang di dalamnya ada organ-organ tertentu. Oke sahabat gen, semoga bisa dipahami ya. Baik sahabat gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban ayo lakukan halaman 19 kegiatan 1.9 mengenai sistem organ dan organisme. Semoga yang disebutkan tadi sudah cukup ya gen, meskipun masih banyak sistem organ lainnya yang perlu diketahui lebih dalam. Jika ada yang perlu ditambahkan, nanti silahkan tulis dulu di kolom komentar ya. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.